Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudara-saudariku yang terkasih, berita kelahiran seorang anak, seorang bayi, pada umumnya diterima dengan gembira oleh pasangan suami istri. Apalagi bila pasangan suami istri itu sudah lama menantikan kehadiran seorang anak di dalam rumahnya, yang dapat memecah kesunyian di dalam rumahnya. Maka kehadiran seorang anak akan diterima oleh mereka dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan. Tidaklah demikian berita kelahiran yang diterima oleh perawan Maria. Berita kelahiran yang diterimanya dari malaikat Gabriel begitu mengejutkannya. Mengejutkan, karena bagaimana mungkin ia akan melahirkan seorang anak, karena dia belum menikah dengan Yusuf tunangannya. Apa jadinya kalau dia melahirkan tanpa seorang suami? Orang pasti akan menilai dia sebagai perempuan yang nakal, perempuan yang tidak baik. Apa jadinya kalau Yusuf tahu bahwa dia mengandung dan melahirkan seorang anak sebelum dirinya menikah dengan Yusuf? Tentu dia akan menilai Maria sebagai perempuan yang tidak setia, murahan, dan tidak perawan lagi. Pada saat itu tentu Maria akan sulit menerima kenyataan tersebut. Namun, setelah malaikat Gabriel menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus, dan anak yang dilahirkannya itu akan disebut kudus, anak Allah, Maria yang belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel menjawab dengan penuh iman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dari sikap dan tindakan Bunda Maria ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Maria adalah seorang hamba Allah yang setia. Dia setia melaksanakan kehendak Tuhan, kendati kehendak Tuhan itu sulit dipahami dan tidak sesuai dengan keinginan dan rencananya selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat hidup kita sehari-hari, seringkali kita memaksakan kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan keinginan kita. Bila keinginan atau kehendak kita terpenuhi, kita senang. Tetapi bila tidak, kita berontak, mengeluh pada Tuhan, karena menganggap Tuhan itu sebagai hamba kita yang harus memenuhi keinginan kita. Padahal yang seharusnya menjadi hamba adalah kita. Sedangkan Tuhan adalah Tuan kita, bos kita. Kita perlu taat dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang harus memenuhi kehendak kita. Bukan Tuhan yang harus taat pada kita. Maka, marilah kita bersikap seperti Bunda Maria, mau menjadi hamba Allah yang baik dan setia, yang senantiasa siap sedia melaksanakan kehendak Allah, karena percaya bahwa kehendak Allah baik adanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bantu kami agar kami mampu bersikap seperti Bunda Maria, mau setia melaksanakan kehendak-Mu, kendati kehendak-Mu sulit kami pahami. Percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah
di balik kesulitan dan permasalahan hidup yang kami alami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.